Sistem koordinasi. Tahukah Anda bagaimana mekanisme kerja organ-organ sistem indera berikut? Setiap melakukan aktivitas, pasti ada bagian tubuh kamu yang bergerak bersamaan, kan? Misalnya, ketika kamu menyapu halaman, bagian tubuh yang otomatis bergerak adalah tangan, kaki, juga indera penglihatan. Kemudian, ibu memanggil, otomatis telinga kamu yang mendengarnya. Nah, seluruh gerakan responsif itu digerakkan oleh sistem yang disebut sebagai sistem koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Fungsi sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian dalam tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Tanpa sistem koordinasi, seluruh organ tubuh tidak mampu bekerja sama. Sistem yang termasuk dalam sistem koordinasi adalah sistem saraf, endokrin, dan juga indera. Sistem saraf pada manusia. A. Neuron atau sel saraf. Sistem saraf yang terdapat pada tubuh manusia terdiri atas unit-unit terkecil yang disebut neuron atau sel saraf. Neuron yang terdapat dalam tubuh manusia jumlahnya triliunan. Neuron adalah sel yang mempunyai kemampuan menerima impuls dan menghantarkan impuls. Neuron sel-selnya tidak mengalami pembelahan sel, sehingga jika sudah mati atau rusak, neuron tidak dapat diganti. Sel saraf bekerja menggunakan perbedaan potensial listrik untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sistem saraf menyampaikan informasi secara cepat melalui sinyal-sinyal listrik yang dialirkan ke organ tubuh lewat jaringan saraf. Sinyal elektrik inilah yang digunakan untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh organ di dalam tubuh. Setiap neuron terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. 1. Badan sel atau perikarion. Fungsinya mengendalikan metabolisme neuron. 2. Dendrit. Fungsinya menerima impuls dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. 3. Akson atau neurit. Fungsinya mengirim impuls ke sel neuron lainnya. Akson dibungkus oleh substansi lemak selubung mielin. Bagian yang tidak diselubungi disebut nodus Ranvier. Fungsinya untuk mempercepat impuls. Selubung mielin ditutupi oleh rangkaian sel Schwann disebut selubung Schwann. Berikut ini adalah gambar dan rangkaian-rangkaian yang terdapat pada sel saraf atau neuron. Neuron berdasarkan fungsinya. 1. Neuron sensor atau aferen, yaitu menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf atau otak atau medula spinalis. 2. Neuron motor atau eferen, menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor atau otot atau kelenjar. Ketiga, neuron konektor atau interneuron, menghubungkan antar neuron. Neuron berdasarkan strukturnya atau juluran sitoplasma. 1. Neuron multipolar, 1 akson dan 2 atau lebih dendrit. Contoh neuron motor pada otak. 2. Neuron bipolar, 1 akson dan 1 dendrit. Contoh neuron pada mata dan hidung. 3. Neuron unipolar. Neuron bipolar yang terlihat hanya memiliki satu juluran pada sel, karena akson dan dendrit berfusi. Contoh neuron pada fotoreseptor mata. B. Sel neuroglia atau glia adalah sel penunjang susunan saraf pusat, berfungsi sebagai jaringan ikat dan membelah secara mitosis. Jenis-jenis sel glia. 1. Astrosit, berbentuk bintang dan berfungsi sebagai lem untuk menyatukan neuron-neuron. 2. Oligodendrosit atau oligodendroglia, seperti astrosit tapi lebih kecil, berfungsi membentuk lapisan mielin atau untuk melapisi akson. 3. Mikroglia, kecil dan fagosit, berfungsi mempertahankan imun. Dan yang keempat adalah sel ependima, membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Berikut adalah gambar sel neuroglia atau glia beserta dengan rangkaian-rangkaiannya. C. Sinapsis adalah hubungan antar neuron, merupakan titik temu antara ujung akson dari neuron lain dengan dendrit dari neuron lainnya. Hubungan ke otot dan kelenjar. Struktur. 1. Prasinaps atau bagian akson terminal. 2. Celah sinaps
atau ruang antara prasinaps dan paskasinaps. 3. Paskasinaps atau bagian dendrit. Pada celah sinaps terdapat substansi kimia neurotransmitter. Fungsi mengirimkan impuls, atau prosesnya disebut transisi sinapsis. Sifat neurotransmitter: A. Eksitasi atau meningkatkan impuls CO-asetilkolin. B. Inhibisi, menghambat impuls atau CO-glisin pada medula spinalis. D. Impuls saraf. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima reseptor dari lingkungan, lalu dibawa oleh neuron. Contoh, suhu, tekanan, aroma, dan rasa. Impuls yang diterima reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan gerakan, yaitu satu gerak sadar, relatif lama melewati jalur panjang melalui otak. Impuls, kemudian reseptor, kemudian saraf sensoris, kemudian otak, kemudian saraf motor, dan ke efektor. 2. Gerak refleks. Cepat melalui jalur pendek, tidak melalui otak tetapi melalui sumsum tulang belakang. Impuls kemudian ke reseptor, kemudian ke medula spinalis, kemudian ke saraf motor, dan kemudian ke efektor. Berikut adalah gambar dan rangkaian dari impuls saraf. Nah, teman-teman, berikut adalah rangkaian dan gambar dari gerak refleks. Mekanisme penghantaran impuls. Impuls yang diterima oleh reseptor dihantarkan oleh dendrit menuju badan sel saraf dan akson, kemudian dihantarkan ke neuron lainnya. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran untuk bekerja mengirim impuls. Energi tersebut dihasilkan oleh perbedaan komposisi ion intraseluler dan ekstraseluler. Di dalam sel, kation atau ion positif utama adalah K+ dan Na+ rendah. Di luar sel, kation utamanya Na+ dan K+ rendah. Energi dipertahankan dengan cara pompa K+ ke dalam sel dan Na+ keluar sel. Tahap penghantaran impuls. 1. Tahap istirahat atau polarisasi. Neuron tidak menghantarkan impuls. Ekstraseluler bermuatan positif dan intraseluler bermuatan negatif. 2. Tahap depolarisasi. Neuron mendapat rangsang. Saluran Na+ terbuka dan Na+ masuk ke dalam sel. Terjadi perubahan muatan listrik. Ekstraseluler bermuatan negatif dan intraseluler bermuatan positif. 3. Tahap repolarisasi. Saluran Na+ tertutup. Saluran K+ terbuka sehingga K+ keluar. Kondisi akan kembali seperti tahap istirahat. Berikut adalah rangkaian tahap penghantaran impuls. F. Sistem saraf pusat atau SSP. Sistem saraf pusat merupakan bagian sistem saraf yang mengkoordinasikan semua fungsi saraf. Sistem saraf pusat berfungsi menerima semua rangsang saraf dari luar tubuh atau ekketroseptor dan dari dalam tubuh atau interoseptor. Sistem saraf pusat juga bertindak sebagai pusat integrasi dan komunikasi, terdiri atas otak atau cerebral dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Keduanya dilapisi jaringan ikat yang disebut meninges yang terdiri atas 3 lapisan, yaitu 1. Diameter. Lapisan terdalam, banyak pembuluh darah, menempel pada otak atau medula spinalis. 2. Arachnoid. Sedikit pembuluh darah, berisi cairan cerebrospinalis yang mengandung protein, berfungsi sebagai bantalan serta media pertukaran zat atau nutrien antara otak dan medula spinalis. 3. Dura mater. Lapisan terluar, tebal dan kuat, terdiri dari 2 lapisan. Terdapat ruang subdural untuk atau memisahkan dari arachnoid. Lapisan yang terluar melekat pada permukaan dalam kranium. Otak dan medula spinalis memiliki substansi abu-abu bagian luar dan substansi putih bagian dalam. Berikut adalah gambar dan rangkaian dari sistem saraf pusat. Sayatan membujur sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang.
Substansi abu-abu dan substansi putih pada otak dan medula spinalis. 1. Substansi abu-abu atau gray matter, bagian luar atau korteks, otak, dan bagian dalam medula spinalis. Mengandung badan sel, neuron, serabut bermielin, dan tidak, astrosit protoplasma, oligodendrosit, dan mikroglia. 2. Substansi putih atau white matter, bagian dalam otak dan bagian luar medula spinalis, didominasi serabut bermielin maupun tidak, mengandung oligodendrosit, astrosit fibrosa, dan mikroglia. Nah, teman-teman, ini adalah gambar dan rangkaian bagian-bagian otak. Otak manusia terdiri atas dua belahan, yaitu otak kiri dan kanan. Otak kiri mengendalikan tubuh bagian kanan. Sebaliknya, otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Otak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak tengah, otak kecil atau cerebellum, dan sumsum lanjutan. 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengonsumsi 25% O2, menerima 1,5% darah dari jantung, tersusun dari 100 miliar neuron yang saling terhubung oleh sinapsis. Neuron berkomunikasi dengan muatan listrik, terbentuk pada minggu keempat masa kehamilan. Bagian kranial berdiferensiasi menjadi otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Bagian-bagian otak. 1. Otak besar atau cerebrum. 2. Diencephalon. 3. Renencephalon atau sistem limbik. 4. Mesencephalon atau otak tengah. Berikut adalah gambar dan rangkaian bagian-bagian otak. Cerebrum atau otak besar merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan berlipat-lipat. Cerebrum terdiri atas dua belahan atau hemisfer yang dipisahkan oleh visura longitudinal. Kedua hemisfer dihubungkan oleh sejumlah serabut saraf yang disebut corpus callosum. Melalui serabut ini, impuls diteruskan dari satu hemisfer ke hemisfer lain. Cerebrum atau otak besar mengisi bagian depan dan atas rongga tengkorak. Bagian terluarnya disebut korteks cerebral dan bagian dalamnya disebut nukleus ganglia basal. Otak terdiri atas A. Otak depan atau lobus frontalis, merupakan pengendali gerakan otot. B. Otak belakang atau lobus occipitalis, merupakan pusat penglihatan. C. Otak samping atau lobus temporalis, merupakan pusat pendengaran. Dan D. Otak atas atau lobus parietal, merupakan pusat sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Nah, teman-teman, berikut adalah gambar dan rangkaian-rangkaian dari cerebrum atau otak besar. A. Bagian dalam atau substansi putih nukleus basal, pusat untuk koordinasi motor. Apabila rusak, maka seseorang menjadi pasif karena nukleus basal tidak mampu mengirimkan impuls motor ke otot. Contoh, Parkinson. B. Bagian luar atau substansi abu-abu korteks cerebral. 80% total massa otak dengan tebal 5 mm. Sisi kanan dan kiri dihubungkan oleh serat pita corpus callosum. Area fungsional korteks cerebral. Area motor primer. Pada lobus frontal dari gyrus prasentral mengendalikan kontraksi volunter otot rangka. Sisi anterior gyrus prasentral mengendalikan aktivitas motor yang terlatih dan berulang. Area Broca mengendalikan kemampuan bicara. Area sensor korteks. Area sensor primer pada gyrus prosentral menerima info nyeri, tekanan, suhu, dan sentuhan. Area visual primer pada lobus occipital menerima info dari retina mata. Area auditory primer pada tepi atau lobus temporal menerima impuls pendengaran. Area olfaktori primer pada permukaan medial lobus temporal. Area pengecap primer atau gustatory pada lobus parietal berfungsi untuk persepsi. Area asosiasi menurut Brodmann. Area asosiasi frontal
Pada lobus frontal, pusat intelektual dan fisik. Area asosiasi somatik. Pada lobus parietal, pusat penafsiran bentuk dan tekstur objek. Area asosiasi visual. Pada lobus oksipital, pusat penafsiran visual dan auditori. Area wicara wernik. Pada superior lobus temporal sebagai pusat bahasa dan wicara. Berikut adalah gambar area fungsional cerebrum. Berikut adalah gambar dan rangkaian-rangkaian otak besar dan bagian-bagiannya. Daerah asosiasi pada otak besar. Diencephalon. 1. Talamus. Berfungsi menerima dan meneruskan impuls ke korteks otak besar. Berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motor. 2. Hipotalamus. Fungsi A. Mengendalikan aktivitas sistem saraf otonom atau tak sadar. B. Pusat pengaturan emosi. C. Pengaturan sistem endokrin. 3. Epitalamus. Pita sempit jaringan saraf membentuk atap diencephalon, berfungsi dalam dorongan emosi. Terdapat badan pineal yang berperan dalam fungsi endokrin. Rinencephalon atau sistem limbik berfungsi dalam 1. Pengaturan emosi atau tertawa, marah, menangis, takut, dan tersipu. 2. Mempertahankan kelangsungan hidup. 3. Pola perilaku sosioseksual. 4. Belajar. Bagian-bagian termasuk hippocampus, amigdala, nukleus thalamik anterior, septum, korteks limbik, dan fornix. Menencephalon atau otak tengah berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks, meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Otak tengah, pons dan medula oblongata disebut batang otak. Pons faroli atau jembatan farol didominasi oleh serabut putih, menghubungkan cerebellum kiri dan kanan, serta menghubungkan cerebrum dengan medula spinalis, berfungsi mengatur frekuensi pernapasan. Cerebellum atau otak kecil terletak di bawah lobus oksipital dan melekat di bagian punggung atas batang otak. Berfungsi mempertahankan keseimbangan, kontrol gerak mata, koordinasi gerak sadar yang berkaitan dengan keterampilan. Formasi retikuler, jaringan serabut saraf dan badan sel yang tersebar di medula oblongata, pons dan otak tengah. Berfungsi memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. Medula oblongata menjulur dari pons hingga medula spinalis, berfungsi pengendalian denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, pencernaan, menelan, muntah, sekresi pencernaan, dan gerak refleks seperti bersin dan lain-lain. Medula spinalis berbentuk silinder yang memanjang dari batang otak hingga ruas kedua tulang pinggang, panjang sekitar 45 cm dengan diameter 2 cm, berfungsi mengendalikan gerak refleks, komunikasi antara otak dengan seluruh tubuh, menghantarkan rangsangan koordinasi antara otot dan sendi ke cerebellum, impuls sensor dari reseptor dihantarkan masuk melalui tanduk dorsal, impuls motor keluar menuju efektor melalui tanduk ventral, dan pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung yang menerima impuls dari sel saraf sensor dan mengantarkannya ke sel saraf motor. Struktur bagian dalam atau substansi abu-abu. Bagian atas dan bawah disebut tanduk kolumna. Banyak badan sel, dendrit asosiasi, neuron eferen, akson tidak bermielin. 1. Tanduk abu-abu posterior atau dorsal. Batang vertikal atas. Badan sel menerima impuls melalui saraf spinal ke otot dan kelenjar. 2. Tanduk abu-abu anterior atau ventral. Batang vertikal bawah. Neuron motor mengirimkan impuls melalui saraf spinal ke otot dan kelenjar. 3. Tanduk lateral, antara tanduk posterior dan anterior, mengandung badan sel neuron sistem saraf otonom. 4. Komisura abu-abu, menghubungkan substansi abu-abu sisi kiri dan kanan. Berikut adalah struktur bagian luar atau substansi putih. Tersusun dari akson bermielin, terbagi menjadi funiculus columna anterior, posterior, ventrolateral, dan lateral. Dalam funiculus terdapat traktus atau fasciculus spinal. 1. Traktus sensor atau ascendens.
menyampaikan informasi dari tubuh ke otak. Contoh, nyeri, suhu, tekanan, dan sentuhan. 2. Traktus motor atau descendant, membawa impuls motor dari otak ke medula spinalis dan dari saraf spinal menuju tubuh. Berfungsi menghantarkan impuls untuk ketepatan gerak sadar serta mempertahankan kontraksi dalam gerak refleks. Berikut ini adalah gambar dan bagian-bagian struktur bagian dalam atau substansi abu-abu dan struktur bagian luar atau substansi putih. G-sistem saraf tepi atau SST. Terdapat ganglion, yaitu struktur lonjong yang mengandung badan sel neuron dan sel glia terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Satu saraf kranial berasal dari otak, terdiri atas 12 pasang saraf, sebagian besar tersusun dari serabut sensori dan motor, tetapi beberapa saraf hanya tersusun dari serabut sensori. Berikut adalah contoh-contoh saraf kranial dan jenis neuron beserta fungsinya. Dua saraf spinal atau berasal dari medula spinalis. A. Setiap sarafnya terdiri atas satu radix dorsal dan ventral. Radix dorsal terdiri atas serabut sensori, sedangkan radix ventral terdiri atas serabut motor. B. Bagian yang membesar pada radix dorsal disebut ganglion radix dorsal yang mengandung neuron sensor. C. Saraf spinal terdiri dari 31 pasang saraf yaitu 8 pasang saraf serviks atau C1 sampai C8, 12 pasang saraf toraks T1 sampai T12, 5 pasang saraf lumbar L1 sampai L5, 5 pasang saraf sakrum S1 sampai S5, dan 1 pasang saraf koksik. D. Berfungsi mempersaraf otot-otot pada anggota gerak tubuh. E. Terbagi menjadi divisi aferen atau membawa informasi dari reseptor ke SSP, dan divisi eferen membawa instruksi dari SSP ke organ efektor atau kelenjar. Berikut adalah gambar dan bagian-bagian yang terdapat pada tabel perbedaan saraf simpatik dan parasimpatik. Gangguan sistem saraf. 1. Meningitis. Peradangan pada meningis dengan gejala bertambahnya jumlah dan berubahnya susunan cairan cerebrospinal disebabkan oleh bakteri dan virus. 2. Ensefalitis. Peradangan jaringan otak disebabkan oleh virus. 3. Rasa baal atau kebas dan kesemutan. Gangguan pada sistem saraf sensori disebabkan oleh gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah, atau kekurangan vitamin B1, B6, dan B12. 4. Neuritis. Gangguan pada SST akibat peradangan, keracunan, atau tekanan. Gejalanya adalah rasa sakit hebat pada malam hari. 5. Epilepsi. Penyakit saraf manahun yang menyebabkan serangan mendadak berulang-ulang, disebabkan oleh trauma kepala, tumor otak, kerusakan otak pada kelahiran, stroke, dan alkohol. 6. Alzheimer, sindrom kematian sel-sel otak secara bersamaan sehingga kemampuan daya ingat berkurang. 3. Gegar otak, bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak yang menyebabkan perubahan fungsi mental atau tingkat kesadaran, ditandai dengan pingsan atau kebingungan.